Selamat datang di channel Daftar Gadget Populer, channel yang memberikan berbagai tutorial, tips, dan trik, serta review. Sebelumnya, kita telah mengenal teknologi gimbal sebagai aksesoris tambahan yang terpisah dari smartphone. Perangkat ini sangat membantu untuk pengambilan video agar stabil. Bagi sebagian orang, mungkin kurang praktis, karena harus membawa perangkat tambahan. Kemudian hadirlah Vivo X50 series di semester pertama 2020 dengan Vivo X50 Pro yang menjadi bintangnya. Vivo X50 Pro bukan varian yang terbaik dalam hal penggunaan chipset, namun seri ini telah mengadopsi teknologi gimbal stabilization yang sebelumnya diperkenalkan di smartphone Purwarupa APX 2020. Tak hanya sekedar gimmick, alias memang dapat meningkatkan kualitas video dan foto secara signifikan, dan masih dipasangkan dengan sensor kamera lainnya dengan setup lengkap. Selama lebih dari 1 minggu, mungkin Vivo X50 Pro sebagai daily driver. Teknologi tersebut bukanlah satu-satunya fitur yang membuat saya terkesima dengan smartphone ini. Secara keseluruhan, perangkat ini menghadirkan paket lengkap untuk sebuah smartphone dengan spesifikasi menengah yang dijual dengan harga premium. Apakah perangkat ini cocok untuk semua orang? Tentu saja tidak. Berikut ada impresi lengkap saya mengenai Vivo X50 Pro. Desain Vivo X50 Pro. Ini adalah smartphone Vivo pertama yang pernah saya ulas, dan sepertinya telah memberikan impresi yang mempesona. Tidak hanya ketika memegang unitnya, kesan premium terasa sejak pertama kali membuka box dari Vivo X50 Pro. Presentasinya dibuat sangat baik dan rapi sampai letak aksesorisnya sendiri. Beralih ke smartphone-nya, ini adalah perangkat yang terlihat sangat elegan ketika dipandang dan terasa premium ketika digenggam. Layar depannya dibuat melengkung, kamera punch hole dibuat kecil seperti seri Vivo V19 sebelumnya, dan sangat tipis dengan ketebalan hanya 8 mm. Beratnya tak sampai 200 gram, alias hanya sekitar 180 gram saja. Ini bisa dibilang cukup impresif, mengingat modul gimbalnya sendiri sudah memakan ruang yang jauh lebih banyak daripada teknologi OIS konvensional. Sudut sampingnya dibuat sedikit melengkung dengan kombinasi kaca belakang yang dibuat doff, alias tidak mudah kotor terkena sidik jari. Varian Alpha Grey seolah memiliki palet warna biru dan abu-abu, berubah-ubah sesuai tanggapan cahaya. Setup kameranya juga dibuat berbeda dari yang lain, tak mengikuti tren kamera boba atau sejenisnya, menjadikannya punya ciri khas tersendiri. Vivo X50 Pro juga termasuk dalam sedikit smartphone yang bisa berdiri secara mandiri, karena bagian bawah dan atas bingkai aluminiumnya dibuat datar. Desain kameranya memang terlihat timbul, namun juga sama dengan smartphone flagship lain dengan sensor banyak atau besar. Sedikit kekurangan terdapat pada absennya sertifikasi ketahanan air. Meski ketika slot dual SIM dilepas, terlihat Vivo memberikan lapisan karet ekstra untuk menyumbat masuknya air. Secara ukuran, layar Vivo X50 Pro bisa dibilang cukup besar di 6,56 inci. Namun smartphone ini terasa relatif kecil ketika digenggam. Hal tersebut karena rasio layar yang cukup tinggi, penggunaan layar lengkung, dimensi punch hole kecil, serta keempat bezel yang sangat tipis. Panel AMOLED yang digunakan punya resolusi Full HD+ dengan kerapatan pixel mencapai 398 ppi. Reproduksi warnanya cukup baik dan melimpah khas panel AMOLED, dan sudah mendukung konten HDR10+. Vivo juga berikan 3 opsi mode warna serta pengaturan temperatur untuk disesuaikan dengan pengguna. Sisi lengkung di bagian kiri dan kanannya tidak terlalu besar, tapi sudah sangat cukup untuk membuat tampilan depannya terlihat mewah. Dan sesuai standar flagship, layarnya sudah mendukung refresh rate 90Hz dengan touch sampling 180Hz. Seluruh konten yang ditampilkan akan terlihat lebih halus, termasuk scroll timeline Instagram dan Twitter. Digunakan di bawah sinar matahari juga tidak masalah. Konten di layar mampu terlihat dengan baik, begitu juga dengan vibrator motornya. Cukup halus meski bukan yang terbaik di kelasnya. Opsi Always On Display juga tentu hadir di Vivo X50 Pro. Tanpa LED notifikasi, pesan yang masuk akan ditampilkan dengan efek semburan dari sisi kiri dan kanan layar. Bisa dikustomisasi lewat menu setting. Hanya saja, ikon notifikasi di bawah jam masih sangat terbatas. Belum mendukung semua aplikasi pihak ketiga.
Situasi ini serupa dengan Color OS terdahulu yang kemudian sudah dibenahi melalui pembaruan OS. Sensor sidik jarinya juga sudah dibenamkan di bawah layar dan cukup akurat selama pengujian. Opsi fast unlock juga tentu tersedia yang otomatis menyalakan layar ketika berada di kondisi ruangan gelap. Fitur fast unlock juga bekerja lancar, namun anehnya bisa tetap mendeteksi wajah meski saya sedang menggunakan masker. Jadi jika kamu menggunakan keamanan, lebih baik gunakan in-display fingerprint saja ya. Performa. Vivo menunjukkan prosesor kelas menengah terbaru dan tertinggi dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 765G yang memiliki basis CPU octa-core hingga clock speed 2,4 GHz serta GPU Adreno 620 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256 GB yang relatif kencang. Tidak ada gangguan performa maupun suhu panas sama sekali ketika menggunakan smartphone ini sehari-hari. Chipset ini memang sudah mendukung 5G, namun opsinya tak bisa ditemukan hingga saat ini. Sepertinya fitur tersebut masih dikunci sampai regulasi jaringan di Indonesia untuk konektivitas masa depan tersebut terselesaikan. Kamera gimbal Vivo X50 Pro. Terdapat 4 sensor kamera yang disematkan di bodi belakang Vivo X50 Pro. Masing-masing adalah sensor utama 48 megapiksel, 13 megapiksel portrait, 8 megapiksel telefoto, dan 8 megapiksel ultrawide. Keempatnya ditemani laser autofocus serta triple LED dual tone flash. Vivo X50 Pro menggunakan sensor dari Sony yaitu IMX598 48 megapiksel dengan bukaan f1.6 dan ukuran piksel 0,8. Ini adalah satu-satunya sensor yang dilengkapi dengan sistem micro gimbal yang diklaim 3 kali lebih baik daripada AOIS reguler. Dalam situasi yang senyap, mekanismenya bisa terasa maupun terdengar seperti sedang bergerak. Karena memang ini merupakan stabilisasi dalam jenis perangkat keras. Teknologi gimbal di Vivo X50 Pro sudah disempurnakan dari konsep APX 2020. Dengan ukuran yang diperkecil 40%, lebih tipis 1 mm dan dapat diposisikan sangat dekat ke layar. Hanya membutuhkan jeda 0,13 mm saja. Pada menu pengaturan, terdapat menu kalibrasi khusus yang jika ditekan akan menggerakkan sensor ke berbagai arah. Juga disediakan sebuah radar di layar untuk menandakan apakah gimbal sedang stabil di titik tengah atau lainnya. Kendati demikian, teknologi gimbal ini masih perlu diuji apakah hasilnya berbeda jauh jika dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya saja Samsung, Oppo, dan Huawei yang punya nama masing-masing untuk teknologi ultra stabilizernya. Dalam kondisi cukup cahaya, sensor utama Vivo X50 Pro mampu menghasilkan kualitas foto yang mendetail dengan dinamik range yang lebar meski terkadang sedikit terlihat kurang natural. Secara default, foto yang ditangkap beresolusi 12 megapiksel. Namun tersedia opsi untuk menangkap foto dalam resolusi penuh 48 megapiksel. Fitur. Tampilannya sudah jauh lebih clean tanpa elemen-elemen yang tidak perlu. Ikon aplikasinya juga sudah nggak norak, lebih elegan dan sesuai dengan desain smartphone-nya yang modern. Mau langsung pakai bisa, mau dikustomisasi lebih lanjut juga bisa. Bahkan Vivo berikan menu khusus untuk mengganti efek animasi seperti ketika layar menyala, deteksi sidik jari sampai ketika charger dicolokkan ke port USB-C. Baterai. Walaupun dimensinya cukup tipis, Vivo masih bisa menyematkan kapasitas baterai yang lumayan besar, yaitu 4315 mAh pada Vivo X50 Pro. Kapasitas tersebut kurang lebih cukup untuk penggunaan dalam 1 hari penuh, bahkan dengan cukup intensif sekalipun. Mendukung teknologi Vivo Flash Charge 2.0 yang berjalan di 33 watt, mengisi daya menggunakan charger bawaan bisa dibilang singkat. 30 menit sudah mencapai lebih dari 50%, sementara untuk full charge butuh waktu sekitar 70 menit.